Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia itu juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ini. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita terhadap hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-16. Hadis yang sangat pendek sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Awsini. Beri aku nasihat. Atau beri aku pesan, wasiat. Qal la taghdab. Jangan engkau marah. Faradda miraran. Beliau atau orang tadi mengulang-ulang lagi ungkapannya. Ausini. Berikan wasiat kepadaku. Qal la taghdab. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini meminta kepada Nabi agar Nabi memberikan wasiat kepadanya atau pesan kepadanya, pesan yang mencakup pada sifat-sifat yang baik. Dia pengen pesan-pesan yang baik diberikan kepada Nabi, oleh Nabi kepadanya, agar dia bisa menjaganya dan takut untuk tidak bisa menghafalnya karena saking banyaknya. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepadanya pesan yang pendek, alla taghdab, alla yaghdab, janganlah dia marah. Kemudian orang tadi mengulang lagi permohonannya tadi. Dan Nabi selalu mengulang kembali jawaban yang sama. Seakan-akan
Orang tadi tidak puas dengan jawaban, jangan marah. Dia pengen wasiat. Tapi Nabi mengatakan, jangan marah. Tetap Nabi mewasiatkan kepadanya, jangan marah. Maka ini menunjukkan bahwa marah itu adalah induk kejahatan. Ya, induk kejahatan. Dan bahwasanya menghindari marah adalah induk kebaikan. Artinya apa? Marah itu berkumpul di dalamnya seluruh keburukan. Dan upaya untuk menjauhi diri dari marah merupakan berkumpul di situ semua kebaikan. Boleh jadi yang bertanya ini, yang bertanya kepada Nabi itu adalah Abu Darda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abu Darda, qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Qal la taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan dapat surga. Wasiat yang sangat pendek ini, la taghdab. Apa maknanya? Ibn Rajab dia mengatakan dia memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, maksud dari perkataan la taghdab, jangan marah, adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan akhlak yang baik. Ini maksud jangan marah artinya apa? Berakhlak baiklah. Nah, itu dia. Karena jiwa apabila sudah memiliki akhlak-akhlak yang baik, sehingga akhlak itu menjadi kebiasaan pada dirinya, maka akhlak yang baik itu akan menolak rasa amarah ketika muncul sebab marah. Ya. Jadi la taghdab, jangan kamu marah, artinya tumbuhkanlah pada dirimu akhlak-akhlak yang baik, sehingga apabila terjadi di dirimu itu sudah merupakan kebiasaan akhlak yang baik ini, jika terjadi penyebabnya marah, Anda tidak akan marah. Ya. Yang kedua maknanya adalah jangan ikuti kemauan marah. Artinya apa? Jangan lakukan tuntutan marah itu. Misalkan kalau ada orang kita marah, berang. Apa berang sudah itu? Kadang ada berang HP-nya di pantiangnya. Ya, berang tinjunya melayang, berang kacu yang pecah, piring yang pecah, kan gitu ya. Carut yang keluar ketika dia marah. Berarti ketika dia marah ada konsekuensi dari marah itu, tuntutan menuri marah. Maka maknanya la taghdab, artinya jangan paturui marah itu. Jangan lakukan yang dituntut oleh marah apabila terjadi pada dirimu marah. Tapi malah sebaliknya, upayakan melawan diri itu untuk bisa tidak mengikuti marah. Ya, lawan diri itu, lawan emosi itu supaya tidak mengikuti marah. Dan
melakukan tindakan-tindakan yang bisa menuntutnya untuk meninggalkan marah. Ya. Apabila insan tidak mengikuti apa yang konsekuensi dari marah itu, jika dia tidak mengikuti marahnya dan yang diinginkan oleh emosinya, lalu dia berusaha melawan jiwanya untuk itu, maka apa yang terjadi? Akan hilanglah buruknya marah. Karena tadi kita mengatakan marah itu adalah kumpulan keburukan atau induk keburukan. Apabila dia tidak mengikuti keinginan marah itu, maka akan hilanglah keburukan marah. Dan boleh jadi menyebabkan marahnya menjadi tenang. Jadi kalau ayah menggelagaknya katanya, ya, pas dia tenang dia. Hilang dalam waktu yang cepat. Seakan-akan pada saat itu dia tidak marah. Nabi SAW menyuruh orang yang marah untuk melakukan tindakan yang bisa menghilangkan marahnya. Ya. Yang bisa menenangkan gejolak marahnya. Di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Surd, dia mengatakan, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun. Ada dua orang saling mencela di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kami pada saat itu duduk. Wa ahaduhuma yusubbu sahibahu mughdiban. Satunya mencaci maki sahabatnya, temannya dengan amarah. Qad ihmarra wajhuhu, wajahnya itu memerah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, inni la a'lamu kalimatan, sungguh mengetahui satu kalimat, law qalaha, jika dia ucapkan, la dhahaba anhu ma yajid, akan hilanglah emosi yang dia rasakan. Law qal, kalau saya sendiri mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika dia marah tadi, emosi tadi, dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Nabi, akan hilanglah emosi itu. Faqalu lirrajul, para sahabat yang ada di situ mengatakan kepada orang yang marah tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabi, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inni lastu majnunin bimajnun. Qala la inni lastu bimajnun. Aku ini bukan orang gila. Jadi emosi juga baru, ya. Kemudian juga Nabi mengajarkan bagaimana cara tindakan orang ketika dia emosi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abi Dzar. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, falyajlis." Apabila salah seorang di antaramu dia marah dalam keadaan dia berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ya, wa illa falyattaji. Jika seandainya marahnya hilang, tetap dia duduk. Kalau masih ada juga marahnya, hendaklah dia berbaring. Ya. Kenapa Nabi menyuruh seperti itu? Ada yang mengatakan makna dari perintah ini atau makna dari hadis ini bahwa orang yang berdiri dalam keadaan marah itu, dia berdiri, dia adalah orang yang sudah siap sedia untuk
melepaskan sakit hatinya. Ya, dia sudah siap untuk membalas dendam atas kemarahannya. Sementara orang yang sedang duduk atau orang yang duduk, ya, tidak seperti kesiapan orang yang berdiri, lebih bawah. Dan orang yang berbaring lebih jauh lagi untuk bisa melakukan tindakan pembalasan. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menjauhi, ya, untuk menjauhkan dirinya dari hal yang bisa membalas dendam atau membalaskan atau melampiaskan amarahnya. Muwarriq al-Ajli, dia mengatakan, dan ini ada perkataan yang sangat indah. Ma imtala'tu ghaidan qat. Aku tidak pernah penuh dengan kemarahan. Aku tidak pernah penuh dengan kemarahan. Wala takallamtu fi ghadabin qat bima andabu alaihi idza radid. Aku tidak pernah mengatakan satu perkataan di dalam aku marah yang menyebabkan aku menyesal ketika saya ridha. Ya, kadang-kadang ketika marah itu kan emosi kita itu sudah penuh. Ya, emosi kita penuh, akhirnya kita, ya, tidak bisa mengontrol. Akhirnya ketika kita tenang-tenang, Mbak, kok bisa ambo mengecek begitu? Ya? Kok ambo lakukan begini? Akhirnya penyesal. Dan Muwarriq ini nggak pernah dia marah dan tidak pernah, ya, mengatakan sebuah perkataan di dalam dia marah yang menyebabkan dia menyesal ketika dia tenang. Nabi SAW juga mengatakan atau memerintahkan untuk berwudu apabila muncul kemarahan. Karena marah ini adalah dari syaitan. Ya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Urwah bin Muhammad al-Sa'di, bahwasanya dia berbicara dengan seseorang, lantas orang tadi menjadikan dia marah. Kemudian dia berdiri lalu dia berwudu. Setelah dia berwudu dia mengatakan, haddatsani abi. Bapakku telah mengatakan kepadaku, an jaddi Atiyah. Dari kakekku Atiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu adalah dari syaitan. Fa inna syaitana khuliqa min narin. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Air itu hanyalah bisa dipadamkan dengan air. Api itu bisa dipadamkan dengan air. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Apabila salah seorang di antaramu marah, hendaklah dia berwudu. Dari hadis ini dan kita lihat bagaimana tabi'in, dia atau para salaf, begitu mereka menjalankan dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, dia berbicara dengan orang, akhirnya emosi, akhirnya dia pergi berwudu. Ya, di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu adalah dengan bergulat. Innamasy-syadidu
alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat perkasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhima ghaidhan wa huwa yastati'u an yanfudhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Nabi mengatakan siapa yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Yang mana dia mampu untuk mewujudkannya. Ya. Siapa yang menahan amarahnya, yang mana dia mampu untuk melampiaskannya. Tapi dia tahan. Maka Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di hadapan makhluk. Dipanggil oleh Allah. Itu adalah suatu kehormatan. Ya, kemuliaan. Sampai Allah memberikan kepadanya untuk hak memilih dari bidadari yang dia inginkan. Dan ini adalah kedudukan yang baik bagi seorang yang bisa menjaga amarahnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Ibn Abbas dari Nabi SAW, qal ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaidhin yaqdhimuha 'abdun ma kadhima 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidak ada satu yang bisa ditelan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menelan amarah. Ya. Yang disimpan atau yang ditekan oleh seorang hamba. Ini amarahnya, gejolak amarahnya dia luluas. Dia telan. Dia tidak keluarkan tapi dia telan. Dan tidak ada seorang hamba yang menelan amarahnya kecuali Allah penuhkan dirinya dengan keimanan. Jadi setiap kali kita menahan amarah kita, ya, Allah penuhkan diri kita dengan keimanan. Apa itu marah? Al-ghadab. Ghadab atau marah itu adalah ghalyanu damil qalb. Naiknya atau meluapnya darah dari jantung. Maka kalau kita lihat orang marah, darahnya naik. Alah naik darahmu aja ya. Ya. Jadi dari meluap dia dari jantung. Kenapa? Karena talaban lidaf'il mu'dhi 'inda khasyati wuqu'ih. Karena pengen untuk menolak sesuatu yang mengganggunya pada saat dikhawatirkan akan terjadi pada dirinya. Jadi misalkan terjadi perdebatan, ya. Akhirnya dia tidak mau disakiti oleh kawannya dengan ucapan, maka dia lawan dengan ucapan. Akhirnya mengejolak dia, karena dia ingin mempertahankan atau dia menolak sesuatu yang bisa menyakitinya. Au talaban lintiqami mimma hasala minhu al-adha ba'da wuqu'i, atau ingin membalas, ya, ingin membalas dari orang yang telah menyakitinya setelah terjadinya kejadian itu.
Jadi ada dua kemungkinan. Sebelum terjadi berarti ingin menolak gangguan itu dari dirinya. Atau setelah terjadi pada dirinya atau menyakiti dirinya, dia ingin membalas. Sehingga dia tidak akan bisa membalas kecuali harus diiringi dengan gejolak naiknya darah ini. Ya, meluapnya darah dari jantung. Baik, al-wajib 'alal mu'min, yang wajib bagi orang mukmin adalah hendaklah marahnya karena ingin menghindari gangguan di dalam agama. Tadi menghindari gangguan yang menyakiti terhadap dirinya. Nah, hendaknya orang mukmin bukan pada dirinya tetapi pada agamanya. Ya. Baik itu untuk dirinya, untuknya atau untuk orang lain. Tetapi poinnya itu adalah agama. Dan membalas atau melakukan tindakan terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Keadaan Nabi SAW seperti ini. Karena Nabi SAW tidak pernah membalas karena dirinya. Gara-gara dirinya sendiri, tidak. Akan tetapi apabila kehormatan Allah Subhanahu wa taala diganggu, dilecehkan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi terhadap kemarahan Nabi SAW. Kalau kita lihat Nabi kalau marah karena dia adalah Nabi, itu hak. Nabi diganggu kan nggak boleh. Kalau kita diganggu orang ya tidak ada nilai kita. Tapi hendaklah marah kita itu memang dasarnya adalah kepada agama. Nabi SAW tidak pernah memukul dengan tangannya seorang pembantu, tidak juga seorang wanita. Kecuali tangannya ini memukul musuh ketika jihad di jalan Allah. Berarti marahnya karena Allah. Anas bin Malik telah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Maka Nabi tidak pernah mengatakan ungkapan berat hati. Nggak pernah. Ya. Tidak juga dia pernah mengatakan kepada Anas terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Anas, kenapa kamu lakukan? Tidak juga pada sesuatu yang belum dilakukan oleh Anas, kenapa kamu belum lakukan? Enggak pernah. Nabi mengatakan hal yang demikian. Jadi sangat lembut sekali Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Karakter yang ada pada diri Rasulullah itu adalah Quran. Maknanya apa? Bahwasanya dia beradab dengan adab Al-Quran, dia berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Apa yang disanjung oleh Al-Quran, maka disitulah keridhaannya. Dan apa yang dicela oleh Quran, disitulah kemarahannya. Jadi betul-betul dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Nabi SAW orang yang sangat malu. Karena saking malunya beliau tidak pernah menjumpai seseorang dengan apa yang tidak dia sukai oleh orang tadi. Apalagi tidak pernah menghadapi orang dengan muka yang cemberut. Karena Nabi sangat malu, mengakibatkan dia
tidak pernah menerima orang atau berhadapan dengan orang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu. Malahan, ya, saking malunya Rasulullah, ketidaksukaan Rasulullah itu kelihatan atau diketahui dari raut wajahnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha. Nabi itu sangat atau lebih malu dari si gadis di kamarnya. Ya. Karena anak yang gadis malu, dia di kamar aja. Ya. Malu dia keluar. Nabi lebih malu lagi. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu, apabila dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, arafnahu fi wajhihi, kami tahu itu dari wajahnya. Jadi Nabi kalau seandainya enggak suka, kelihatan, ya, dari wajahnya. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan perkataan seorang yang menyampaikan kepada Nabi seorang yang mengatakan, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak karena Allah. Syaqqa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang tadi menjadikan beban bagi Nabi. Wa taghayyar wajhuhu. Wajah Nabi pun berubah. Wa ghadib. Lalu dia marah. Ya. Berubah wajahnya. Walam yazid ala anqal. Ketika dia marah, maka perkataannya tidak lebih daripada dia mengucapkan qad udhiya Musa bi akthar min hadza fasabar. Musa disakiti lebih dari ini. Musa dia bersabar. Ya. Maka ini menyebabkan dia bersabar dari sikap dari sebagian yang melakukan kepadanya. Nabi SAW apabila melihat atau mendengar apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia marah karena itu. Beliau akan berbicara dalam permasalahan itu, dan beliau tidak akan diam kalau dia melihat dan mendengar apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh dia telah mendatangi rumah Aisyah. Dan dia lihat ada kain, yang di kain itu ada gambar-gambar. Lalu wajah Nabi berubah. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, wajah Nabi berubah dan Nabi buka itu kain tadi. Lalu beliau mengatakan, inna min asyadin nasi 'adzaban yaumil qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Sungguhnya orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar ini. Ya, dia buat lukisan di kain tersebut. Seseorang melaporkan kepada Nabi tentang imam yang dalam sholatnya dia panjangkan bacaannya, ya, sehingga sebagian dari jamaah mundur, ya, berlambat dia dari sholat. Lalu Nabi marah, dan marahnya ini semakin memuncak. Melihat kondisi ini, ada imam yang jamaahnya mengeluhkan dengan sikap itu. Lalu Nabi
memberikan nasihat, dan Nabi memerintahkan kepada imam itu untuk meringankan solatnya. Dan terkadang Nabi SAW melihat ada semacam dahak atau ingus di masjid, ya, di arah kiblat. Nabi SAW mengureknya, yaitu membersihkannya. Ya. Lalu Nabi mengatakan, Inna ahadakum idza kana fi shalah fa inna Allah hiyala wajhihi. Sesungguhnya seorang apabila dia solat, sesungguhnya Allah di hadapannya. Fala yatanakhaman hiyala wajhihi fi shalah. Janganlah salah seorang di antaramu untuk meludah ke hadapan wajahnya. Ya. Di antara doa Nabi SAW, dan ini menunjukkan menunjukkan rasa malu Nabi SAW, yang juga berakibat kepada malu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa Nabi SAW dalam masalah marah ini, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepadamu perkataan yang hak, perkataan yang benar dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha, tenang. Ya, kadang-kadang kan ada orang ketika marah dia tidak tahu apa yang keluar di mulutnya. Ya, sehingga dia mengatakan perkataan yang tidak hak. Dan ada lagi orang ketika dalam keadaan tenang pun, dalam keadaan ridha, dia berkata perkataan yang tidak hak. Maka Nabi selalu berusaha berdoa kepada Allah agar bisa selalu berkata dengan perkataan hak, baik dalam keadaan murka atau marah atau dalam ridha. Dan ini sangatlah sulit. Ya, sangatlah sulit. Karena Nabi SAW ya melihat bahwasanya manusia itu hendaklah dia tidak berkata kecuali perkataan yang hak. Baik dalam keadaan dia murka atau dalam keadaan dia ridha. Selalu. Kadang kita dalam keadaan senang-senang, malahan yang terjadi apa? Melampaui batas. Memuji, menyanjung, ya, akhirnya keluar dari jalan yang lurus. Nah, kebanyakan dari manusia apabila dia marah, ya, dia tidak berhenti dalam berkata. Terkadang perkataannya sangat tidak terkontrol. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dapat kita sampaikan. Ya, setelah adzan kita mengambil pada hadis yang ke-17, ya, insyaallah taala. Nah, baik. Hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam bentuk membunuhnya, atau di dalam progres membunuhnya. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka berbuat baiklah dalam progres penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu,
Yaitu dengan cara hendaklah salah seorang di antara mempertajam pisaunya dan menyamankan sembelihannya. Hadis yang mulia ini menunjukkan wajibnya kita berbuat baik dalam seluruh keadaan atau dalam seluruh sesuatu yang kita lakukan. Akan tetapi berbuat baik dalam setiap sesuatu sesuai dengan keadaannya. Berbuat baik dalam segala sesuatu sesuai dengan kondisinya. Berbuat baik dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan. Yaitu melakukannya sesuai dengan bentuk yang paling sempurna dari kewajiban itu. Maka ini adalah minimal dari yang wajibnya. Ya. Contoh misalkan sholat, hendaklah dia betul-betul mendatangkan atau melakukan sholat itu dalam bentuk yang sempurna. Adapun melakukan atau berbuat baik di dalam menyempurnakan yang sunat-sunat, maka itu tidaklah wajib. Yani kalau kita lihat begini, dalam ibadah kita ada yang paling minimal itu adalah kadar wajib. Ada yang maksimal itu adalah kadar mustahab atau ukuran mustahab. Sebagai contoh, jika kita mandi wajib, kadar minimal dari mandi wajib itu adalah bagaimana seluruh dari tubuh kita ini basah yang diiringi dengan niat. Itu sudah terpenuhi ukuran minimal dari wajibnya. Jika kurang dari situ dia rusak. Lalu ukuran yang maksimal atau yang paling sempurna sampai yang lebih baik, yaitu dengan sebelum mandi, apa yang dilakukan Nabi? Seperti sebelum mandi cebok dulu, kemudian berwudu, kemudian setelah itu memasukkan air ke dasar-dasar kepala atau dasar rambut, kemudian menuangkan air ke bagian kanan, kemudian ke kiri. Terakhir adalah dengan mencuci kedua kaki. Itu adalah kadar yang mustahab, yang dianjurkan. Ya, berbuat baik yang dianjurkan. Tapi ini tidak wajib. Jadi kalau ketika kita melakukan yang wajib, mana kadar minimalnya yang itu terpenuhi kewajiban. Itu yang merupakan ihsan. Berbuat baik atau ihsan di dalam meninggalkan yang haram. Tadi berbuat baik di dalam melaksanakan yang wajib. Sekarang adalah berbuat baik di dalam meninggalkan yang haram. Bagaimana caranya? Adalah meninggalkannya secara total. Ya. Tarku batiniha wa zahiriha, yakni totalitas meninggalkannya, lahir dan batin. Ya. Ukuran yang seperti ini dalam berbuat baik, dalam meninggalkan yang haram adalah wajib. Jadi tidak meninggalkan uang haram itu separuh-separuh. Enggak. Ya. Tidak juga meninggalkan semampumu, tidak. Tapi totalitas meninggalkannya. Itu adalah kadar, itulah nilai ihsannya. Adapun berbuat baik di dalam kesabaran terhadap yang ditakdirkan. Bagaimana orang maksimalnya bersabar itu gimana? Yaitu hendaklah dia berupaya melakukan kesabaran sesuai dengan tuntutannya. Bagaimana bentuk tuntutannya? Tidak ada bentuk kemurkaan dan tidak ada juga
keluh kesah. Kalau dia sabar tapi keluh kesah, itu berarti nggak sabar. Ya, jadi kesabaran tidak ada rasa kemurkaan dan tidak ada juga rasa keluh kesahnya. Ya, berbuat baik yang wajib di dalam bermuamalah kepada kadar berbuat baik yang wajib dalam bermuamalah kepada makhluk. Ya. Dan bergaul dengan mereka adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap hak-hak mereka semuanya. Jadi kalau saya berhubungan hak orang, ya harus kita penuhi hak orang semuanya. Ini adalah kadar ukuran bentuk berbuat baik kita. Kemudian berbuat baik di dalam membunuh apa yang boleh dibunuh. Ya. Baik dari manusia maupun dari binatang. Ada nggak manusia yang boleh dibunuh? Ya ada. Ketika perang antara muslim dengan kafir. Ya. Itu Nabi SAW menyuruh, memerintahkan untuk menghindari wajah malah. Kalau mau ya tebas lehernya gitu loh. Dan tidak boleh mutilasi. Ya, dicencang-cencang sedikit dulu, misalnya enggak boleh. Ya. Ketika berbuat baik dalam membunuh, yaitu izhaqun nafsihi ala ala asra'il wujuh, yaitu bagaimana upaya untuk menghilangkan nyawanya dengan secepatnya. Maka kalau seandainya misalkan hukum mati, maka memancung itu lebih jauh lebih baik daripada syak, yakni dengan digantung. Ya, karena ketika dipancung langsung dia putus sarafnya. Ya. Tapi kalau seandainya digantung itu menyiksa. Ya, begitu juga dengan sembelihan. Berusahalah untuk melakukan sembelihan yang paling cepat untuk menghilangkan nyawanya. Inilah jenis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi SAW boleh jadi menyebutkan di dalam hadis ini dalam bentuk memisalkan, ya, atau keperluan untuk memberikan penjelasan terhadap bagaimana ihsan itu sendiri. Nabi SAW mengatakan al-qitlah wa dzibhah. Qitlah dzibhah itu namanya dalam bahasa Arab adalah hay'ah. Hay'ah itu adalah bentuk proses. Ya. yakni proses atau progres dari pelaksanaannya. Ya, bukan bentuk bunuhnya tidak, tapi keadaan kondisi di dalam melakukan pembunuhan itu. Kita melihat misalkan ada orang yang membunuhnya dengan dibius dulu. Ya, kalau binatang misalkan ya, dibius dulu. Ada lagi disentrum. Nah, ini progres nih, bentuk keadaan dia sedang membunuhnya. Nah, maka Nabi mengatakan fa'ahsanul qitlah, yaitu berbuat baiklah dalam proses progres di dalam pembunuhannya atau di dalam penyembelihannya. Ya, yakni maknanya ahsinu hay'atal qatli wa ahsinu hay'atadz dzabhi. Berbuat baiklah pada proses pembunuhannya atau berbuat baiklah dalam proses sembelihannya. Ya. Ibnu Hazm mengatakan al-ijma' terhadap wajibnya berbuat baik di dalam menyembelih sembelihan. Kemudian Nabi SAW
pernah melarang naha an sabril bahaim, yaitu an tuhbasal bahimatu thumma tudrabu bin nabl wa nahwi hatta tamut. Nabi melarang untuk as-sabr, yakni as-sabr binatang ternak. Maksudnya adalah binatang ternak ini ditahan atau diikat lalu dilempar dengan anak panah, ya, sampai mati. Ada juga saya pernah melihat di YouTube, ya, di mana tuh, di bagian Mongolia atau apa gitu, atau di Nepal kali ya, itu kerbau yang mereka mau mereka sembelih itu dengan ditombakin gitu. Ini ada siksaan, ya, sampai nanti mati, ya. Dan ini namanya as-sabr al-bahaim. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam Sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, annahu marra biqaumin nasabu dajajatan yarmunaha. Ibnu Umar pernah melewati sekelompok orang yang menjadikan ayam menjadi sasaran anak panah, ya. Faqala Ibnu Umar mengatakan, man fa'ala hadha, siapa yang melakukan ini? Inna Rasulullah SAW la'ana man fa'ala hadha. Rasulullah melaknat orang yang melakukan ini, ya. Malahan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yuttakhadha syai'un fihi ruh gharadan. Nabi melarang menjadikan sesuatu yang ada ruh sebagai gharad. Maksudnya adalah walladhi yurma fihi bisiham, ya, ini menjadi sasaran, ya. Yang ada ruh tidak boleh dijadikan sasaran, haram hukumnya. Ya, kadang kan kita nembak senapan angin, pipi yang kita tembak ini enggak boleh. Ya, tidak boleh itu dijadikan sasaran. Di dalam hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali, atau makna yang ini banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Dan terdapat perintah untuk berlemah lembut dengan sembelihan ketika disembelih. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajul. Nabi melewati seseorang, wa huwa yajurru syatan bi udhuniha. Dia menarik kambing dengan telinganya ditarik. Ya. Apa kata Nabi? Faqala da' udhunaha. Biarkan telinganya. Ya, wa khud bisalifatiha, yakni peganglah kuduknya. Jadi kalau misalkan menarik kambing, misalkan tidak ada talinya, ya kuduknya ditarik gitu. Jangan telinganya yang ditarik. Juga Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wadi'i rijlahu ala safhati syati wa huwa yahuddu syufratahu. Rasulullah melewati seorang yang meletakkan kakinya di perut kambingnya. Jadi kambing sudah direbahkan, lalu kakinya ditaruh di perutnya, sementara dia sedang mengasah pisaunya. Ya. Wahia talhadu ilaihi bibasariha. Yang kambing tadi melihat orang yang sedang, dengan matanya dia lihat pisau yang sedang diasah. Faqal, lalu Nabi mengatakan, afala qabla hadha, kenapa menajamkan ini tidak dilakukan sebelum ini? Ya, aturidu an tumitaha mautat, apakah engkau pengen membunuhnya dengan sekalian pembunuhan? Jadi sebelum dia disembelih dia sudah merasa mati dulu. Ya, bahwa hewan ini juga punya
punya perasaan ya. Jadi yang seperti itu tidak ada keprihewanannya ya. Jadi nggak boleh. Itu di dalam juga seperti waktu kurban ya. Imam Ahmad dia mengatakan tuqadu ila dzabhi qudan rafiqan wa tuwara as-sikkinu anha wa la tudhar as-sikkinu illa 'inda dzabh. Imam Ahmad mengatakan hewan itu digiring dengan giringan yang penuh lemah lembut dan disembunyikan pisaunya dari hewan tersebut, tidaklah dikeluarkan pisau itu kecuali mau untuk menyembelih. Dalam Musnad dari Muawiyah bin Qurrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah inni la'adhbahu syata wa ana arhamuha. Ada seorang berkata, ya Rasulullah, aku ini menyembelih hewan, menyembelih kambing, dan aku sangat sayang. Ya, aku sangat sayang. Faqala wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing jika engkau mengasihinya, sayang kepadanya, Allah akan sayang kepadamu. Ya. Dari Mutarrif bin Abdullah dia mengatakan innallaha la yarhamu bi rahmatil usfur. Sesungguhnya Allah sungguh menyayangi disebabkan oleh kasih sayang burung-burung kecil. Ya, orang yang perhatiin ke burung, kemudian dia sayang, maka Allah juga akan memberikan kesayang kepadanya. Ya. Nah, ini kita kembali kepada berbuat ihsan adalah segala sesuatu kita harus berbuat ihsan. Tadi sudah kita sebutkan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Apakah amalan wajib, bagaimana keadaannya, ihsannya, berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik ini ya akan diberikan balasan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah bentuk dalam beribadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak bisa melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Artinya adalah orang apabila dalam kondisi yang seperti itu, dia akan beramal semaksimalnya. Dia akan melakukan hal-hal yang dituntut untuk melakukannya. Sebagaimana kalau kita lihat ketika seorang bekerja, lalu di hadapannya atasannya, pasti dia tidak akan main-main. Ya, dia akan mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki untuk bekerja semaksimalnya. Nah, inilah yang dimakan dengan ihsan, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Wallahu ta'ala alam, ya, mudah-mudahan bermanfaat dari dua hadis yang sudah kita pelajari, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya nanti kita akan mempelajari hadis ke-18. Dalam beberapa hadis disebutkan nama sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sementara di hadis ini hanya sebutkan fulan, seorang laki-laki, dan kata ganti lain. Apa sebab pengabaran yang seperti ini, Ustaz? Ya. Pertama, yang menjadi potensi, yang menjadi penting itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ya, orang yang meriwayatkan hadis. Bahwasanya dia betul-betul mendengar dari Rasulullah SAW. Adapun orang yang bertanya terkadang tidak menjadi substansi. Ya, tidak perlu siapa yang bertanya, tapi yang substansinya apa? Tema dari atau konten dari yang ditanya. Maka para sahabat tidak memberikan perhatian seperti itu. Bagaimana juga dalam Al-Quran, dalam surat Yasin misalkan, waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seorang dari ujung Madinah, dari ujung kota.
Nah, tidak disebutkan karena adanya nama atau tidaknya ada nama tidak memberikan pengaruh terhadap substansi atau konten dari informasi. Wallahu a'lam. Apabila secara zahir seorang mampu menahan amarahnya tapi di hatinya masih menyimpan rasa dendam, bahkan berakibat berpengaruh kepada masalah kesehatannya, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini tidak ikhlas dalam bersabar, ya. Tidak ikhlas dia bersabar. Ya. Hendaknya dia betul-betul menyimpan amarah atau menahan amarahnya itu ya sudah hilang gitu. Malahan proses untuk penyimpanan atau melampiaskan amarah itu digambarkan dalam athar di sini, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari dia marah. Lalu anaknya, nama anak Umar bin Abdul Aziz ini ada Abdul Malik. Dia mengatakan, engkau wahai Amirul Mukminin, di mana Allah telah berimu, ya, apa yang diberikan oleh Allah, dan Allah telah muliakan kamu, engkau masih marah seperti marah ini? Ya. Umar bin Abdul Aziz termasuk orang yang berilmu. Ya. Lalu faqala lahu, lalu berkata Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, awama taghdabu ya Abdul Malik, tidakkah engkau juga marah wahai Abdul Malik, kepada anaknya? Faqala Abdul Malik mengatakan, wa ma yughni anni sa'atu jawfi, ya, apa yang luasnya perutku ini yang memberikan manfaat kepadaku, idza lam uraddid fihi al-ghadab. Jadi besarnya perut saya ini tidak bermanfaat bagiku kalau seandainya rasa marahku itu tidak saya kocok di dalam perut, gitu loh. Ya, hatta la yadhhar, agar marah itu tidak muncul. Jadi Abdul Malik ini besar badannya, besar perutnya, dibilang marahnya ini dia sembunyikan di mana? Di perutnya. Ya, dia kocok di perutnya itu sehingga tidak tampak rasa marah ini. Nah, ini sebagian dari metode orang untuk meredam rasa amarahnya sehingga dia tidak menjadi marah, ya. Nah, kalau seandainya menjadi penyakit bagi dia, stres kadang-kadang dan yang lain, ini perlu diobati dia ini, ya. Berarti tidak ikhlas dia di dalam menahan amarahnya. Ada yang menganjurkan untuk tetap melampiaskan amarah tersebut, baik kepada orang yang menjadi penyebab marah atau berteriak, memukul benda. Bagaimana seharusnya? Jangan. Ya. So gini. Itu adalah daya dan tipu daya syaitan. Ada seorang naik di atas kudanya. Lalu kudanya tergelincir. Apa katanya? Ta'isha syaitan. Celaka. Gitu deh. Celaka kau syaitan, tertaruang wak. Apa kata Nabi? La taqulu ta'isha syaitan. Jangan kamu mengatakan brengsek itu syaitan. Karena syaitan itu akan semakin besar sampai dia sebesar rumah. Akan tetapi kul bismillah. Ucapkan bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sampai dia sebesar lalat. Maka kita lihat orang Arab nih, ya, yang kita lihat tadaguh kepalanya, bismillah. Jatuh bismillah. Anaknya jatuh bismillah. Kalau kita kan enggak. Malahan kita mengajarkan anak kita dendam. Kita ajarkan anak kita kambing hitam. Mencari kambing hitam. Ya. Dia tidak hati-hati, ya, akhirnya tadaguh kepalanya. Nangis. Kita biarkan dia nangis meluap-luap. Itu juga dalam bentuk melampiaskan, ya. Lalu kita, tunggu. Manu yang jahit kau? Ikut yang jahit. Ditekuk. Ya. Lah, tenanglah. Lah, hambu balik. Lah, abi balik. Kanu kau jahit. Itu sebenarnya adalah
mencarikan kambing hitam. Ya, kita salahkan apakah yang tadi terbentur itu, sementara anak kita yang tidak hati-hati. Ya. Lalu yang kedua apa? Menanamkan dendam. Dia tidak reda rasa amarahnya kecuali setelah dibalas oleh orang tuanya. Ya, dan ini adalah karakter yang tidak baik dalam pendidikan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu udah kita sabarkan, sabar. Hati-hati setelah ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kalau saya kan dipaksa anak itu baca bismillah gitu loh. Setelah baca bismillah terreda dia. Ya. Nah, jadi jangan. Sekarang ini memang karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya. Ada sekarang tempat berteriak, menghilangkan rasa stres. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah gitu loh. Tadi sudah kita pelajari. Muncul rasa amarah, apa caranya? Berwudu. Ya, kalau marahnya dalam tadi ada dendam, sudah berwudu. Sudah berwudu, kalau enggak dia sholat, mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran untuk menghadapinya. Ya, jangan dilakukan seperti ini, ya. Marah kemudian melampiaskan kepada anak. Jadi kadang-kadang kan gini, ada anak nakal di sekolah. Kalau ditinjau-tinjau ini sebenarnya kadang-kadang ada efek dari apa? Bos marah kepada anak buah. Bapaknya dimarahi oleh bosnya. Sampai di rumah dia berang-berang kepada istri dan anaknya. Anaknya kena tidak tahu dosa, dia marah-marah, terus merasa marah dimarahi oleh orang tuanya, dibawa ke sekolah. Di sekolah dia melampiaskan apa yang dia dapatkan dari rumah gitu. Jadi kenakalan anak jadi sebuah rantai dari persoalan yang tidak bisa menahan amarahnya. Maka kalau kita lihat ya dalam hadis tadi la taghdab ini Masya Allah luar biasa. Orang dengan amarahnya boleh jadi dia bisa membunuh, dengan amarahnya dia bisa menceraikan istrinya dan bermacam-macam. Apabila istri bekerja dengan seizin suami dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, apakah wajib bagi si istri untuk menggunakan seluruh penghasilannya untuk kebutuhan bersama? Atau penghasilan tetap menjadi hak istri? Tetap menjadi hak istri. Ya, walaupun diizinkan oleh suaminya. Ya, tetap hak istri. Namun istri ketika dia berikan semuanya untuk kebutuhan keluarganya, itu adalah fadilat, keutamaan bagi istri. Karena dia telah memberikan, ya, bersedekah pada tempatnya, ya, memberikan kebaikan kepada keluarganya. Bagaimana cara membalas orang-orang Nasrani dan non-Muslim secara umum untuk jika mereka telah memberikan ucapan selamat dengan hari raya kita? Salah satu di antara mereka mengucapkan kepada kami, semoga sepanjang tahun Anda berada dalam kebaikan. Bagaimana maka bagaimanakah kita membalasnya? Amin. Ya, sebenarnya amin. Terima kasih ya. Atau kita balas semoga Allah memberimu hidayah. Kan bisa, boleh. Ya. Nah, lalu kita ucapkan yahdikallah. Dia enggak tahu juga jawabannya dia kan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Apakah boleh kami mengatakan kepada Anda juga berada dalam kebaikan? Lebih baik kita doakan untuk dia mendapatkan hidayah. Sebagian mereka juga memberikan ucapan selamat kepada kesempatan lain seperti peningkatan jenjang karir, keberhasilan, pernikahan dan yang lainnya. Ya, semoga mendapatkan keberkahan atau dengan ucapan lain. Ya, kita amin, kemudian kita katakan terima kasih ya atas doanya, misalnya gitu aja. Bagaimana hukum menerima makanan atau kue ulang tahun dari tetangga padahal kami tidak menghadirinya? Kami pernah bertanya kepada Syekh Salim Al-Hilali, kemudian juga Syekh Ali bin Abdul Hamid, Ali Hasan Abdul Hamid, tentang hadiah yang diberikan bukan dari ulang tahun tetapi malahan dari tahlilan yang terjadi, ya, di sebuah misalkan tetangga, lalu dia ngirim makanan, maka Syekh ambil makannya kemudian nasihati.
Karena kita tidak boleh membuang-buang makanan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, demikian yang dapat kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.